I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, apakah masih duduk yang sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bersama Ibu. Namun sebelum kita mulai, adik-adik kita awali dengan doa. Minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, maka kita menghadapkan dalam doa. Mungkinlah saya berdoa untuk ajaran dan kepercayaan saya kepada Ibu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi selamat pagi kita semua. Pagi Ibu. Baik, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Ibu. Ada yang kenal? Ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Ya, mari kita melakukan perkenalan dulu ya. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Maria Fiorina Doan, biasa dipanggil Ibu Ido. Baik, perkenalkan nama saya Patricia Dinti, bisa nama Jenny. Baik, perkenalkan nama saya seorang nama biasa dipanggil nama. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Ernesta, bisa dipanggil Ines. Perkenalkan nama saya Pita. Perkenalkan nama saya Ines. Oke, baik, kita sudah saling kenal ya. Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu bertanya, siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau siapa yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti saat ini. Adapun juga tujuan dari bimbingan kelompok yaitu agar membantu adik-adik bisa berbicara di depan umum, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran dan tanggapan perasaan kepada orang lain, dan belajar menghargai pendapat orang lain. Adapun juga asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apa yang akan kita bahas dalam kelompok ini, adik-adik harus merahasiakan, tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana adik-adik harus terbuka mengeluarkan pendapat, ide maupun saran. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana adik-adik datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun. Atau tadi ada yang datang ke sini, ada yang datang ke sini. Dan yang terakhir itu asas kenormatifan, di mana semua yang akan dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Sampai di sini semua sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Apakah adik-adik siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap Ibu. Siap, Ibu. Baik. Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Baik, kita akan melakukan salah satu game ini namanya semut dan gajah. Ada yang tahu? Belum, Ibu. Oke, jadi kalau misalkan Ibu sebut semut, adik-adik buat begini. Lingkaran besar Ibu. Iya, lingkaran besar. Kalau gajah berarti lingkaran kecil. Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kita mulai ya. Ibu. Semut. Saja, konsentrasi ya. Ulang. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah semut. Ulang. Konsentrasi ya. Ulang. Yang Ibu. Sekali lagi ya. Semut.
lagi? Saya Satu-satu apa tanya? Bu, kalau menurut saya motivasi belajar itu dorongan dari dalam maupun dari luar diri untuk belajar. Ada lagi? Sama Ibu. Baik, dari apa yang dikatakan teman Nisa tadi itu benar, jadi bukan jelas lagi. Jadi motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu movir, yang artinya bergerak. Motif yang diistilahkan MIT adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Jadi motivasi itu diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tersebut tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Mungkin ada yang tahu? Saya Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut saya itu ada faktor intrinsik dan ekstrinsik Ibu. Mungkin ada lain? Intrinsik dan ekstrinsik. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Suralada tahun 2021 halaman 131 sampai dengan 132 itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu diantaranya yang pertama itu ada beberapa ada 6 faktor. Yang pertama itu cita-cita atau aspirasi. Artinya suatu target yang ingin dicapai. Artinya target atau tujuan yang ingin ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Yang kedua itu kemampuan belajar. Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi dalam belajar itu dibutuhkan berbagai kemampuan yang meliputi pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang ketiga itu kondisi siswa. Artinya makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik, sehingga kondisi fisik dan psikis siswa sendiri mempengaruhi motivasi belajar. Contohnya itu jika siswa yang sedang sakit atau mengalami stres atau depresi, maka motivasi belajarnya menurun. Yang keempat itu kondisi lingkungan. Artinya di sini adalah berbagai unsur dari luar siswa seperti orang tua, saudara, teman, dan masyarakat. Yang kelima itu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Artinya berbagai komponen yang keberadaannya dalam proses belajar tidaklah stabil. Kadang-kadang kuat, lemah, bahkan kadang hilang sama sekali. Dan yang terakhir itu upaya guru membelajarkan siswa. Artinya bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara penyampaiannya, dan menarik perhatian siswa dan mengevaluasi belajar siswa. Sampai di sini sudah paham? Yang berikut itu upaya meningkatkan hasil belajar. Mungkin ada yang tahu upaya meningkatkan Belajar Ibu. Meningkatkan semangat dalam diri, meningkatkan Jangan semangat. putus asa. Ada tujuan belajar. ada lagi? Butuh ayah untuk dorong supaya Dorong pendidikan. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru menurut Dimayati tahun 2002 halaman 95 itu ada beberapa cara. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialami. Yang kedua itu meminta kesempatan kepada orang tua siswa agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Yang ketiga itu memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar.
Yang keempat, menggunakan waktu secara tertib. Yang kelima, tertib, penguat dan suasana gembira berpusat pada pelaku belajar. Yang kelima, merangsang siswa dengan memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. Dan yang keenam itu, guru mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Sampai di sini paham? Kami Bu. Baik, sampai di sini semua sudah paham? Paham Ibu. Baik, Ibu lihat adik-adik semua sudah. Apa Ibu? Iya. Apa juga? Iya Ibu. Kita menyanyi dulu atau bernyanyi dulu? Bernyanyi Bu, bernyanyi saja Bu. Menyanyi lagu apa? Bangsa muda pemudi Indonesia, tangan tubuh sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudah Bu. Lanjut materi yang terakhir itu jenis-jenis motivasi. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis dari motivasi? Motivasi dalam diri. Dan motivasi luar. Sudah terakhir? Oke, baik. Apa yang katakan dulu sekali. Jadi jenis-jenis motivasi menurut Tabrani tahun 1992 halaman 120 ada dua jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Siapa yang tahu apa itu motivasi? Motivasi dari luar seperti dari motivasi ekstrinsik Ibu. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dalam diri kita sendiri. Sama Ibu. Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri individu. Misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan dan keinginan diterima oleh orang lain. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Siapa yang tahu? Ya Ibu, motivasi berasal dari luar diri kita Ibu. Misalnya dari lingkungan orang tua dan juga teman sebaya kita Ibu. Sama Ibu. Baik, jadi apa yang dikatakan itu betul. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar. Sampai di sini sudah paham? Paham Ibu. Oke, baik. Baik, dari materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal, Ibu minta salah satu untuk merangkum kembali materi yang sudah kita jelaskan bersama. Saya Ibu. Jadi Bu, dari materi yang disampaikan tadi itu motivasi belajar adalah dorongan dari diri untuk belajar itu. Terus jenis motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri, yang ada kemauan dan dorongan dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari lingkungan, misalnya dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, pergaulan dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu sama. Baik, terima kasih. Ibu bertanya, minggu depan kita akan melakukan kegiatan lagi. Jadi minta Ibu bertanya hari apa kita melakukan lagi kegiatan. Di hari yang Waktu yang sama dan tempat yang sama. Baik. Ya Ibu. Kalau begitu Ibu minta salah satu untuk menyampaikan pesan dan pesan terkait kegiatan kita pada hari ini. Saya Ibu. Baik, Ibu, pesan saya mungkin nanti pertemuan selanjutnya mungkin gamesnya harus lebih menarik lagi. Oke. Pesannya itu saya sangat senang mengikuti
motivasi supaya ya dan bagaimana cara menunjukkan motivasi itu saja. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Pasti Bu sama. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu akan membagikan lembar NKPD dan evaluasi hasil untuk adik-adik isi dan kumpulkan di meja ibu paling lambat besok pagi jam 6 jam 9 ya. Ya Ibu. Nanti pagi. Oke, baik karena tadi kita awali kegiatan kita dengan doa, maka kita harus akhiri dengan doa. Minta satu-satu dulu. Bisa berserta bagaimana yang dilakukan hati dan batin Islam. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai bertemu minggu depan ya. Selamat pagi. Selamat siang Ibu.